Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Dan yang paling pertama bergerak waktu mendengarkan berita tersebut adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi siapa yang tidak kenal imannya Umar, teman-teman sekalian. Tapi ini musibah yang sangat besar, meninggalnya utusan Allah SWT. Kita saja mungkin di malam ini, saya waktu baca kisah ini seringkali rasanya mau meneteskan air mata. Bagaimana ya dalam kondisi pada saat itu kita melihat baginda Nabi SAW. Kalau sekarang saja kita tidak lihat, kita tersentuh mendengarkan kisah ini, bagaimana dengan pada saat kita hadir tiap hari berbaur dengan beliau, berperang sama beliau, kemudian sholat sama-sama, lalu kemudian kehilangan. Itu satu hal yang memukul, walaupun para sahabat faham kalau kematian tadi saya katakan adalah pintu untuk menuju ke akhirat, sebagaimana akan kita dengarkan nasihat dari Abu Bakar nanti radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pada saat dengar itu tidak bisa menerima keadaan. Maka Umar bin Khattab langsung masuk ke dalam masjid, ya. Kemudian beliau naik ke atas mimbar Nabi SAW. Dan sementara menuju ke masjid, beliau memanggil-manggil muslimin. Berkumpullah, berkumpullah. Ya. Maka berkumpul orang-orang di masjid, cukup banyak. Gitu kan. Karena sudah tersebar berita kematian Nabi SAW. Lalu Umar setelah tahmid dan salawat, beliau langsung mengatakan, ketahuilah, kalau Nabi Muhammad SAW hanya pingsan, sebagaimana pingsannya Musa alaihissalam pada saat melihat Tuhannya, atau dia minta melihat Tuhannya di bukit Tursina. Dan siapapun yang mengatakan Nabi SAW telah meninggal, aku akan penggal lehernya. Dalam kondisi orang lagi panik, Nabi SAW meninggal, Umar pun mengancam dengan penggal kepala pada saat itu. Jadi orang, waktu itu ada beberapa sahabat yang datang mengelilingi Umar, lalu menyetujui, semuanya menghunuskan pedangnya, gitu kan? Lalu mendukung Umar bin Khattab. Tidak boleh ada yang mengatakan Nabi SAW meninggal. Terus saja Umar mengumandangkan kalimat tersebut, sampai akhirnya ada seseorang yang datang menemui Abu Bakar. Dan Abu Bakar kebetulan lagi di kebunnya tadi. Dia pamit dengan Nabi SAW. Lalu menyampaikan tentang kejadian tersebut. Maka Abu Bakar datang langsung menuju ke rumah Nabi SAW. Dan pada saat Abu Bakar masuk melihat Nabi SAW tergeletak, kepala beliau di atas bantal, kemudian tergeletak dan matanya tertutup, maka Abu Bakar sudah faham kalau Nabi SAW yang mulia sudah meninggal dunia. Maka Abu Bakar pun mengucapkan kalimat yang luar biasa. Beliau mengecup di antara dua kening Nabi SAW, kemudian beliau mengatakan, engkau hidup mulia dan meninggal dalam keadaan mulia dan bahagia. Adapun kematian yang telah Allah catatkan, sungguh telah engkau rasakan wahai utusan Allah, maka ketahuilah engkau tidak akan pernah merasakan mati lagi setelah hari ini. Lalu Abu Bakar pun menutup wajah Nabi SAW dengan kain, memberikan isyarat kalau ini adalah sudah meninggal dunia. Lalu Abu Bakar keluar ke masjid. Sementara di masjid orang lagi hiruk-pikuk keadaannya. Umar bin Khattab lagi dengan suara kerasnya mengancam, siapa yang berani mengatakan Nabi SAW meninggal, aku penggal lehernya. Kalimat itu terus yang diucapkan. Maka Abu Bakar pun datang lalu mengatakan, tenanglah wahai Umar, ala rizkika ya Umar. Umar gak mau dengar. Umar tidak dengar pada saat itu. Dia sudah tahu Abu Bakar mengucapkan, tapi dia tidak pedulikan lagi. Lalu tetap Umar mengumandangkan kalimat tersebut. 2 kali Abu Bakar ucapkan, tetap saja. Dan waktu itu kebetulan Umar berdiri di dekat mimbar Nabi SAW. Sudah di atas mimbar tadi, teriak, kemudian beliau turun di dekat mimbar, lalu mengumpulkan orang-orang untuk mengucapkan kalimat tadi. Lalu Abu Bakar yang ketiga kali mengucapkan, Umar tidak hiraukan, maka Abu Bakar naik di atas mimbar. Nah, untuk naik di atas mimbar, ya, dan menuju ke mimbar, beliau menepuk pundak Umar lalu mengatakan, ala rizkika hai Umar, hai ar-rizkika ya Umar, tenanglah hai Umar. Maka Umar waktu itu balik ke arah Abu Bakar, ternyata Abu Bakar dia tadi tidak engah masalah itu karena besarnya permasalahan ini gitu. Maka Umar pun duduk untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in. Maka Abu Bakar pun naik di atas mimbar, kemudian beliau memuji Allah sebagaimana layak dipuji sebagai pencipta dan membacakan salawat kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengucapkan kalimat yang mulia, dan ini merupakan prinsip dasar seorang muslim dalam menghadapi kematian. Kata Abu Bakar, ketahuilah, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar membaca surah Al-Imran,
surah nomor 3 ayat 144 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayazzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apabila dia wafat atau dibunuh, apakah kalian akan murtad atau meninggalkan agama Allah? Barang siapa yang murtad atau kembali ke belakang meninggalkan Islam, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Artinya Allah tidak butuh dengan dia. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Tentu ayat ini turun pada saat terjadi perang Uhud, ya. Bukan baru turun pada saat itu, turunnya pada saat terjadi perang Uhud. Waktu muslimin terdesak setelah 43 orang pemanah Nabi SAW turun dari bukit pemanah dan sisa 7 orang lalu dibunuh oleh pasukan Khalid bin Walid, ya. Kemudian mulailah pasukan muslimin kacau balau, banyak yang terbunuh termasuk Nabi SAW sendiri waktu itu. Luka parah, pundak beliau dihantam pedang 2 kali oleh musuh Islam sampai beliau mengatakan merasakan sakitnya selama sebulan. Lalu kemudian juga daerah topi beliau, topi besi dipukul dengan pedang sehingga menancap di pipi beliau alaihissalam, giginya sempat pecah dan keningnya pun berdarah alaihissalam. Maka tersebar berita kalau Muhammad telah mati. Nah, pada saat itu turunlah ayat ini. Ya, apakah kalau Muhammad meninggal kalian akan murtad? Ya, dan seterusnya. Pada saat Umar bin Khattab mendengar ayat tersebut dibaca oleh Abu Bakar, dia lagi berdiri, kemudian dia pun terduduk sambil mengatakan, apakah ayat ini ada dalam kitabullah? Jadi beliau bingung, apakah ayat ini ada dalam Al-Quran? Lalu ia menghadap kepada manusia, setelah itu menundukkan kepala dan berkata, wahai sekalian manusia, sungguh benar utusan Allah telah meninggal. Lalu Umar berkata, saat ayat tersebut dibaca oleh Abu Bakar, maka seakan-akan aku baru mendengarnya saat itu padahal aku menghafalnya di luar kepalaku. Kejadian kematian Nabi SAW ini teman-teman sekalian sangat memukul jiwa kaum muslimin pada saat itu. Apalagi dianggap tiba-tiba, gitu kan. Setiap sahabat menangis dan salah seorang di antara mereka sempat berkata, aku mencari tempat berteduh di mana aku bisa menangis dengan suara keras karena kesedihan yang mendalam dengan meninggalnya baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mendatangi rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk bertakziah. Pada saat tiba waktu sholat duhur, jadi ini tadi kejadiannya di waktu duha, ya. Subuh Nabi mengimami sholat, masih bertemu dengan para sahabat, pas meninggal menjelang duhur. Maka Nabi SAW pada saat menjelang duhur, Bilal pun akan azan. Namun dia tidak mampu melanjutkan azannya, ya, dan dia terus memaksakan. Ya, kemudian dia berkata, demi Allah setelah selesai azan, aku tidak akan azan lagi setelah meninggalnya Nabi alaihissalatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab.